Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa. Kita akan berdiskusi kembali pada mata kuliah teknologi pengolahan pangan. Kali ini kita akan diskusi pada materi yang keempat, yaitu teknologi pembuatan produk snack, kerupuk, dan keripik. Setelah mengikuti pelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan proses pembuatan snack extrudat atau puffing snack yang menggunakan extruder beserta karakteristik bahan dan peralatan yang digunakan. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pembuatan tortilla, keripik dari bahan baku jagung. Kemudian menjelaskan proses pembuatan keripik dengan menggunakan bahan baku lokal dan pembuatan kerupuk. Pada kesempatan ini topiknya akan dibagi menjadi 4, yaitu teknologi pembuatan snack extrudat, kemudian tortilla, pembuatan keripik, dan pembuatan kerupuk. Snack banyak sekali beredar di pasar, baik itu yang berasal dari industri besar maupun snack yang berasal dari industri kecil sebagaimana yang tercantum di dalam slide tersebut. Pada pertemuan pertama atau sebab pertama kita akan bicara tentang teknologi pembuatan extruded product atau masyarakat sering menyebutnya dengan ciki-cikian. Ada beberapa prinsip umum yang mahasiswa harus pahami. Yang pertama adalah bahan baku yang digunakan merupakan grid dengan ukuran antara 20 sampai 60 mesh. Tidak bisa menggunakan bahan tepung karena kalau terlalu halus tidak terjadi gesekan di dalam extruder sehingga panas yang dihasilkan tidak cukup untuk pengembangan produk. Suhu di dalam extruder harus cukup tinggi karena itu dibutuhkan untuk terjadinya melting dan perubahan cepat dari air menjadi uap air yang kemudian nanti akan menghasilkan efek meledak atau mengembang ketika keluar dari extruder. Kemudian alat yang digunakan itu bisa extruder ulir tunggal maupun extruder ulir ganda. Tetapi tidak bisa menggunakan extruder pasta karena extruder pasta sifatnya dia sebagai pembentuk, tidak terjadi friksi, dan extruder pasta biasanya skrunya atau ulirnya itu panjang sehingga kalau dipaksakan digunakan untuk extruder produk biasanya akan macet di dalam karena ulirnya yang terlalu panjang dan di tengah-tengah dia akan terjadi macet. Pada pembuatan snack extrudat ini kadar air yang terlalu rendah dapat menyebabkan gosong. Tidak cukup air yang digunakan untuk melting maupun untuk gelatinisasi, tetapi kalau kadar airnya terlalu tinggi produk tidak akan mengembang. Bagaimana mekanisme kerja pembuatan ciki? Jadi bahan baku yang berbentuk grid berukuran grid akan masuk ke dalam extruder. Nah, di dalam extruder yang biasanya tidak terlalu panjang ulirnya, sekitar 30-40 cm, akan digesek melalui gerakan ulir. Nah, tekanan yang tinggi ini akan menghasilkan friksi dan gesekan yang menyebabkan suhu akan tinggi. Produk di dalamnya akan melting dan akan matang. Uap air terbentuk, tetapi karena masih terjebak dalam selongsong, maka sulit sekali uap air tadi untuk berubah atau untuk keluar. Begitu dia keluar dari die yang sebelumnya itu sudah ingin mengembang, karena tekanan yang tinggi dia tidak bisa mengembang. Begitu dia keluar dari die, maka dia akan mengembang dengan mendadak seperti efek meledak. Nah, produk yang dihasilkan akan sangat berongga, sangat ringan, dan sangat renyah. Berikut adalah alat yang digunakan, bagian-bagian utama dari
alat extruder itu adalah pertama adalah inlet, kemudian masuk ke dalam bagian untuk penekanan, kemudian nanti di sini ada pemampatan, ada pemanasan, dan kemudian keluarlah dia dari ujung extruder atau dari die, dan di ujung akan dilengkapi dengan pisau pemotong yang kecepatannya itu akan diatur. Jadi ketika produk extruder keluar akan dipotong dengan kecepatan yang diatur sehingga sesuai dengan panjang yang diinginkan. Nah, demikian garis besar dari pembuatan produk snack extruder. Nah, bahan bakunya biasanya grade jagung atau beras atau campuran keduanya. Bahan utamanya itu, kemudian ada bahan tambahannya berupa garam dapur dan minyak goreng yang berfungsi untuk meminimalkan gosong. Kemudian dia juga berfungsi sebagai pelumas sehingga ketika keluar relatif mudah melewati die. Bahan lain yang ditambahkan bisa coklat bubuk, cabai bubuk, bawang putih, dan bumbu-bumbu lain atau aroma lain termasuk pewarna. Nah, tetapi bagi industri yang masih kecil menengah, di mana tipe extruder yang sederhana, biasanya perisa atau flavor itu ditambahkan setelah produk keluar dari extruder, dia ditambahkan di luar. Jadi tidak berbarengan dengan proses di dalam extruder. Sebab selanjutnya kita diskusi tentang tortilla atau snack yang berasal dari jagung. Prinsip pembuatannya sederhana, yaitu jagung pipil itu direbus di dalam air kapur dengan konsentrasinya 4%. Setelah dia mendidih, api dimatikan dan biji jagung itu dibiarkan terendam di dalam air perebus selama semalam. Kemudian air rendamannya itu dibuang atau ditiriskan, dan biji jagung itu dicuci dengan air sebanyak 3-4 kali untuk menghilangkan sisa dari air kapurnya. Setelah itu ditambahkan garam dan bumbu lain pada biji jagung, kemudian digiling menggunakan meat grinder sampai membentuk adonan yang hancur, yang lumat. Adonan kemudian dipipihkan, bisa dengan gilingan mie ataupun desar manual menjadi ketebalan 1-2 mm, kemudian diiris kecil-kecil, kemudian digoreng dalam minyak panas. Berikut adalah gambar proses perendaman biji jagung, kemudian pelumatan menggunakan meat grinder. Setelah itu pemipihan bisa menggunakan sitting untuk alat mie. Setelah itu dipotong-potong. Setelah jadi potong, kemudian dia digoreng menjadi produk tortilla. Berikutnya adalah pembuatan keripik singkong dan keripik ubi jala. Untuk keripik singkong, bahan baku yang digunakan adalah singkong yang segar dan dia harus sudah cukup umur. Salah satu ciri singkong yang bagus adalah kulit arinya berwarna merah dan diupayakan kesegaran itu ketika dari sejak dicabut tidak lebih dari 48 jam. Kemudian singkongnya harus cukup umur supaya kandungan patinya cukup tinggi dan dipilih ukuran yang relatif seragam. Apa gunanya? Supaya ketika nanti digoreng kematangannya itu relatif seragam. Nah, prosesnya sederhana. Setelah dipilih sesuai dengan ukuran diameter yang relatif seragam, kemudian dikupas dan dibersihkan. Selanjutnya minyak disiapkan, penggorengan disiapkan dan ditunggu sampai suhu minyaknya itu mencapai 170 derajat Celcius. Teknik yang pertama yang paling bagus adalah singkong diiris langsung di atas minyak panas. Apa fungsinya? Begitu irisan singkong jatuh ke dalam minyak, maka tidak akan terjadi menempel, karena begitu dia jatuh, dia akan terlumuri oleh minyak, sehingga irisan singkong akan terpisah ketika proses penggorengan. Nah, bagaimana nanti pemberian bumbu? Pemberian bumbu bisa dilakukan dengan cara
garam dilarutkan, kemudian disiramkan ke minyak panas ketika produk sudah hampir matang. Nah, setelah itu produk ditiriskan, diangkat, ditiriskan, dan bisa juga dilakukan proses spinner untuk membuang minyak. Ada teknik yang kedua, yaitu perendaman dulu sebelum penggorengan. Pada proses ini disiapkan larutan sodium bikarbonat 0,1% atau 1 gram per 1 liter air. Nah, irisan singkong direndam terlebih dahulu. Apa fungsinya perendaman? Perendaman fungsinya untuk membuat keripik menjadi lebih renyah. Tetapi yang perlu diingat bahwa perendaman tidak boleh terlalu lama karena nanti akan banyak pati yang luruh ke dalam larutan. Dan kalau pati banyak yang luruh, maka kerenyahan juga akan berkurang. Setelah direndam, kemudian ditiriskan, maka irisan singkong dimasukkan satu persatu ke dalam minyak panas. Bagaimana kalau dimasukkan bareng? Terjadi penempelan antar irisan sehingga kerenyahan keripik akan terganggu. Setelah itu proses selanjutnya sama dengan yang sebelumnya. Pada perendaman ini kelebihannya adalah keripik lebih renyah dan bisa diberikan rasa asin sebelum digoreng. Meskipun bisa juga pemberian rasa asin atau manis ketika produk di dalam minyak panas seperti pada proses selanjutnya. Nah, kenapa harus segar singkongnya dan varietasnya harus sesuai? Kerenyahan keripik itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, jumlah pati yang tinggi, karena nanti gelatinisasi itu terjadi pada pati. Yang kedua, kadar gula sederhananya harus cukup rendah. Pada singkong yang muda, gula sederhana ini cukup tinggi sehingga ketika digoreng terjadilah karamelisasi terhadap gula, sehingga keripik tidak bisa renyah. Yang ada adalah keras keripiknya, dia tidak renyah. Kemudian ketiga adalah jumlah air yang cukup. Karena apa? Proses gelatinisasi ketika irisan singkong tadi digoreng itu membutuhkan jumlah air yang cukup. Karena itu singkongnya harus sesegar mungkin, umurnya harus cukup, dan varietasnya harus sesuai. Saya sampaikan ini sedikit tentang teknologi pembuatan keripik balado yang merupakan salah satu oleh-oleh khas dari daerah Padang atau dari daerah Bukit Tinggi. Ada satu kata kunci bahan yang digunakan di sini adalah adanya glukosa atau gula cair. Beberapa industri kecil di daerah itu sulit untuk membuat keripik balado seperti yang di Padang karena mereka tidak tahu bahwa harus digunakan glukosa atau gula cair. Tanpa glukosa keripik akan berwarna suram dan tidak renyah. Bahan-bahan lainnya seperti yang disajikan di slide bisa juga divariasikan, nanti tergantung selera, tapi yang kata kuncinya adalah harus menggunakan campuran antara glukosa dengan gula pasir. Kalau glukosa semua, nanti keripik baladonya bersifat liat, sulit untuk dipatahkan. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, singkong diiris dengan ketebalan yang cukup, sekitar 4-5 mili atau setengah senti. Kemudian digoreng dalam minyak yang banyak dan panas sampai matang, kemudian ditiriskan. Nah, cabai itu diblensir, kemudian digiling, kemudian dimasak tanpa menggunakan minyak, kemudian gula dimasukkan, termasuk garam, MSG dan lain-lain kalau diinginkan. Nah, kemudian diaduk sampai dia larut. Setelah itu dioleskan menggunakan pasta. Jadi ini keripik yang sudah matang, ini kuas dimasukkan ke dalam bumbu yang sudah siap, kemudian dioleskan ke keripik. Nah, setelah dingin kemudian dia dikemas. Kadang-kadang karena kita belum terbiasa, bumbu yang akan dioleskan kadar airnya masih terlalu tinggi, sehingga ketika dioleskan air akan masuk ke dalam keripik yang menyebabkan keripiknya tidak lagi renyah. Nah, kalau itu terjadi, maka langkah
yang bisa dilakukan adalah keripik yang sudah dioles ini kemudian di oven untuk menurunkan kadar air. Terakhir kita akan diskusi tentang teknologi kerupuk. Kerupuk adalah makanan ringan yang dibuat dari bahan utama tepung tapioka atau pati tapioka, kemudian dicampur dengan bahan lain yang berfungsi sebagai perasa seperti tepung udang atau ikan atau bahan-bahan yang lain. Kemudian dia dikukus sampai matang. Setelah itu didiamkan atau di aging. Kerupuk kemudian adonan kerupuk kemudian dipotong tipis-tipis, kemudian dikeringkan bisa di bawah matahari ataupun di alat pengering, kemudian digoreng sampai membentuk produk kerupuk yang renyah. Di pasaran banyak beredar ada kerupuk tulang ikan, ada kerupuk wortel dan lain-lain. Yang perlu kawan-kawan mahasiswa ketahui adalah tetap saja itu adalah kerupuk tapioka. Jadi bahan bakunya tetap tapioka, tetapi kemudian ditambahkan dengan bahan lain yaitu tepung tulang atau tepung wortel dan kemudian disebut sebagai kerupuk wortel atau kerupuk tulang ikan. Ingat, itu adalah kerupuk tapioka, hanya ditambahkan dengan bahan wortel atau tulang ikan. Nah, pada pembuatan kerupuk, bahan baku yang harus kawan-kawan mahasiswa perhatikan adalah pati yang mengandung amilosa rendah. Dan jenis pati ini yang paling banyak tersedia ya pati singkong atau tapioka. Kalau kita ingin menggunakan pati jagung, sagu, ataupun beras, itu sulit mengembang karena kandungan amilosanya yang terlalu tinggi. Jadi pengembangan produk tidak akan sebagus jika kita menggunakan tapioka. Ilustrasi pembuatannya adalah seperti berikut. Jadi yang pertama, kita buat adonan dari pati tapioka yang ditambahkan air dan bahan-bahan lain yang diinginkan. Kemudian dimasukkan ke dalam alat untuk membentuk, bisa dalam plastik atau digulung menggunakan daun atau alat yang lain. Kemudian dia dikukus sampai matang. Setelah dia matang kemudian di-aging atau dibiarkan selama semalam untuk menurunkan suhu dan untuk menyempurnakan retrogradasi. Setelah itu dipotong-potong, dijemur, dan ketika kering dia digoreng. Maka jadilah itu produk kerupuk. Ada beberapa mahasiswa yang bertanya, bisa nggak kerupuk dibuat dari tepung bengkoang atau membuat kerupuk yang rendah kalori? Jawabannya tidak bisa, kecuali kalau membuat kerupuk tapioka yang ditambah tepung bengkoang, kemudian diklaim sebagai kerupuk bengkoang. Tapi kalau hanya dari bengkoang saja sulit untuk dibuat menjadi kerupuk yang mengembang dan renyah. Kerupuk rendah kalori sulit. Kenapa? Karena bahan bakunya pati, hanya sedikit diturunkan, penggorengannya mungkin tidak menggunakan minyak, tapi penggorengannya menggunakan pasir atau penggorengannya menggunakan microwave atau di oven. Nah itu kalorinya memang lebih rendah dibanding kerupuk yang digoreng menggunakan minyak. Tapi kerupuk itu sendiri bahan bakunya adalah pati, sehingga sulit untuk membuat dia rendah kalori. Terakhir, kawan-kawan mahasiswa saya ingatkan bahwa dalam pembuatan snack ekstrudat atau ciki-cikian, bahan baku yang digunakan adalah grit jagung atau grit beras atau campurannya. Dan produk dibuat menggunakan extruder yang dia dilengkapi atau dapat menghasilkan panas. Extrudernya itu bisa single, bisa juga twin. Artinya ulirnya bisa satu, bisa juga dua, sehingga ada dua barrel di dalam dua selongsong di dalam extruder itu. Tetapi tidak bisa menggunakan extruder pasta. Kemudian pembuatan tortilla chip itu dibuat dari biji jagung normal, tidak bisa menggunakan jagung ketan ataupun jagung yang seperti popcorn, dan proses pembuatannya dilakukan melalui perlakuan alkali, perebusan ataupun perendaman untuk membuat produk menjadi renyah. Untuk pembuatan keripik singkong dan keripik ubi jalar harus dibuat dari bahan yang varietasnya tepat, karena setiap varietas mengandung sifat kandungan pati yang berbeda, mengandung gula sederhana yang berbeda.
umbinya harus masih segar dan umur panennya cukup. Kerupuk adalah bahan atau makanan ringan yang terbuat dari pati tapioka atau pati singkong yang dia memiliki amilosa rendah. Ini berbeda dengan bahan untuk pembuatan mie atau soun yang justru diinginkan bahan bakunya memiliki amilosa yang tinggi. Demikian kawan-kawan mahasiswa, selamat mempelajari. Semoga bisa menambah keilmuan dan bisa Anda terapkan di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.